Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah daring pertemuan 12 metodologi penelitian sosial mengenai perancangan instrumen pengumpulan data. Nah, ini masih bagian bab 3 juga, bab 3 metodologi penelitian. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan 11 kemarin mengenai skala dan pengukuran. Sekarang kita akan masuk ke perancangan instrumen pengumpulan data. Oke, langsung aja ya. Jadi, ini memakai handout. Jadi, teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Jangan semua teknik pengumpulan data dicantumkan kalau memang sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga teknik pengumpulan data adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus ada datanya, memang untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif. Berbagai teknik yang dibutuhkan. Jadi, jika ada satu teknik yang dipandang mencukupi, maka teknik lain tidak perlu digunakan. Jadi sebenarnya teknik pengumpulan data seperti angket, kemudian observasi, wawancara seperti itu bisa dipilih salah satu mana yang paling tepat. Kalau misalnya masih kurang, bisa dua teknik pengumpulan, tapi kalau misalnya dua itu sudah tercukupi, ya sudah berarti hanya dua menggunakannya. Nah, terus selanjutnya, ini ada pengertian sumber data. Jadi, ada data terbagi dua menurut sumbernya. Yang pertama, sumber primer, yaitu pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Misalnya kita membagikan kuesioner ke responden. Nah, itu disebut berarti sumber primer. Sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Misalnya kita menghimpun datanya dari data-data Badan Statistik, misalnya Badan Pusat Statistik. Nah, itu kita kan tidak langsung menghimpun ya datanya. Jadi ada tangan kedua. Nah, itu disebut sumber sekunder. Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Kemudian, arti dari metode cara atau teknik ini menunjuk suatu kata yang abstrak atau tidak bisa diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dan dokumentasi. Kemudian peneliti juga dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data adalah sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu seperti ini, yang pertama ada angket atau kita sering kenal dengan kuesioner, yang kedua daftar cocok atau checklist, yang ketiga skala, yang keempat pedoman wawancara atau interview guide atau interview schedule, kemudian yang kelima lembar pengamatan atau panduan pengamatan observation sheet atau observation schedule, kemudian yang keenam soal ujian atau soal tes. Nah, jadi dari jenis-jenis metode ini kita langsung bisa kelompok-kelompokkan. Misalnya, untuk jenis metode angket kuesioner, nah jenis instrumen yang digunakannya yang pertama ada angket, daftar cocok, skala, dan inventory. Selanjutnya yang kedua, untuk jenis metode wawancara atau interview, ada instrumennya. Yang pertama, pedoman wawancara, daftar cocok. Terus ada juga pengamatan. Metodenya pengamatan, instrumennya, lembar pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Dan untuk metodenya ujian atau tes, jenis instrumennya, soal ujian, dan inventory. Kemudian untuk jenis metode dokumentasi, daftar cocok, dan tabel. Jadi, ini menurut Arikunto ya, sumbernya menurut Arikunto.
Jadi, untuk setiap metode itu memiliki beberapa jenis instrumen yang bisa dipergunakan oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan masuk data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Kita akan masuk ke angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain. Orang lain tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Adapun tujuannya untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Nah, ini kita lihat ya, angket dibedakan menjadi dua jenis, angket terbuka, angket tidak berstruktur. Contohnya seperti ini. Ada gambarnya ya, biar kalian bisa langsung tahu instrumennya itu seperti apa. Nah, ini contoh satu, pertanyaan terbuka, angket terbuka. Terus juga ada kelebihan atau keuntungan angket terbuka. Bagi responden, mereka dapat mengisi sesuai dengan keinginan yang sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Bagi peneliti akan mendapat data yang bervariasi. Bukan hanya yang sudah disajikan karena sudah diasumsikan oleh peneliti. Kemudian, angket tertutup atau angket berstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau checklist. Contoh, apakah saudara pernah mempraktekkan materi prajabatan tingkat nasional yang menunjang tugas kantor saudara? Nah, ini tinggal diberikan tanda silang, pernah atau tidak pernah. Nah, kalau misalnya tadi yang terbuka itu, kita langsung mengisi tingkat pendidikan tempat tahun kelulusan. Nah, kalau angket tertutup ini, seperti ini modelnya. Nah, nanti bisa kalian pelajari ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan sekilas, jadi nanti selebihnya kalian bisa pelajari mandiri dan eksplor lagi mengenai materi ini. Kemudian checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa peneliti mencatat tiap-tiap sekecil apapun yang dianggap penting. Contoh, cara memberikan checklist tentang budaya organisasi motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. Nih, contohnya jadi gini, yang kita lihat tabel konsepnya itu budaya organisasi, di mana variabelnya budaya organisasi sebagai X1, indikatornya intensitas budaya, itemnya kejelasan visi dan misi dan lainnya. Kemudian ada alternatif jawaban. Nih, ada dari nomor 4, 3, 2, 1 dengan keterangannya di bawah. Nih, keterangan 4 artinya sangat baik, yaitu SB. Kemudian 3 baik, 2 sangat kurang, dan 1 kurang. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini daftar checklist. Selanjutnya, wawancara adalah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Jadi tentunya ada orang yang diwawancara sebagai narasumber. Dan ini ada jenis-jenis wawancara, terpimpin, bebas, dan bebas terpimpin. Oke, untuk materi pertemuan 12 cukup sampai di sini. Silahkan nanti kalau ada yang tidak paham seperti biasa, tanyakan. Dan dimohon untuk belajar mandiri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan 12. Pertemuan selanjutnya pertemuan 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.